Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Talang Kelapa, Ibu Gustina Rita MPD. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan Pak Dalali SPD. Yang saya hormati Wakil Kurikulum Ibu Indria Emelda SPD. Yang saya hormati para rekan sejawat guru SMP Negeri 3 Talang Kelapa. Yang saya hormati staf TU SMP Negeri 3 Talang Kelapa. Di sini perkenalkan, mungkin semuanya sudah kenal, tapi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yudi Ama, itu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyuasin. Sebelum kita mulai, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya diseminasi pengimbasan ini dilakukan yang pertama yaitu karena tugas guru penggerak itu harus mengimbaskan apa yang didapat di rekan-rekan sejawat atau rekan-rekan yang ada di sekolah. Yang kedua, budaya positif ini dilakukan untuk mendukung program dari kurikulum Merdeka, itu intinya. Jadi guru penggerak itu diharapkan untuk nanti segala kegiatan di dalam pembelajaran guru penggerak itu bisa mendukung pelaksanaan kurikulum Merdeka. Sebelum ke materi, seperti biasa kalau kami di dalam guru penggerak itu sebelum pembelajaran biasanya kita ada kesepakatan kelas, ada ice breaking, cuman untuk kesepakatan kelas nggak usah karena itu biasanya kalau ada kelas. Nah, untuk yang pertama ice breaking, ini mengolah pikiran, olah nalar. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu keluhnya bumi itu bulat, bumi itu bulat. Jika 20 adalah 1, 86 adalah 3, maka 88 berapa? 4. Oke, berarti lumayan, sudah ada yang tahu. Jika 26 adalah 1, 36 adalah 1, maka 8.888 adalah berapa? 8. Oke. Nampaknya Ibu Fitri sudah tahu. Oke, Ibu Fitri, sekarang ganti. Cluenya kita ganti. Cluenya adalah muter-muter. Cluenya adalah muter-muter. Jika 3 ditambah 7 adalah 10, 10 ditambah 2 adalah 12, maka 10 ditambah 13 adalah berapa? 10 ditambah 13. Tidak tahu. Oke, ya. Ya, cluenya mutar. Oke, itu secara singkat saja karena kalau mau diteruskan panjang. Jadi untuk ice breaking yang pertama itu cluenya bumi itu bulat. Jadi cluenya adalah sebuah lingkaran. Nah, di dalam angka itu ada berapa lingkaran? Seperti tadi 86. Berarti 8 itu sudah 2 lingkaran. 6, 1. Jadi jawabannya 3. Maka tadi 8.888 itu tadi bulatannya ada 8. Karena 8 itu ada 4 kali 2 berarti 8. Kalau yang muter-muter tadi itu jam, berputarnya sebuah jam. Jam itu kan dari angka 1 sampai angka 12. Jadi kalau 10 tambah 13 tadi berarti 23. Kalau 23 angkanya di jam berapa? 11. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi sedikit yang lain, itu yang untuk bernalar, ada yang berupa gerakan fisik supaya tidak ngantuk. Nah, oke, lanjut. Operator next. Kita mulai. Di depan lewat. Nah, jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada peserta didik.
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif di sekolah itu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang diharapkan pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Next. Nah, di dalam budaya positif otomatis ada yang namanya perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi sekolah itu harus positif dulu untuk dapat budaya yang positif. Aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini guru dalam menghadapi murid. Jadi kontrol itu ada pada kita. Nah, ini Bapak Ibu coba mungkin yang di belakang atau di samping itu coba melakukan kegiatan buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yang pasangannya tadi adalah mencoba segala sesuatu cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Cobalah lakukan kegiatan di atas dengan B secara bergantian. Masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B Anda. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Dan B tetap menutup kepalan tangan Anda. 3. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan Anda? Ya, silakan dipraktekkan berpasangan. Boleh ke depan, boleh ke belakang. Yang satu mau genggam barang anggap berharga, yang satunya berusaha untuk membuka. Nah, membuka terserah, mau marah, mau menghadik, mau nyogok, silakan. Ya. Nah. Ya, yang A mengepal, memegang barang yang berharga, yang B berusaha untuk membuka si A tadi supaya terbuka. Nah, terserah dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara. 30 detik. Oke, sudah? Oke, kalau sudah cukup. Nah, kira-kira nomor 1, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tidak, kenapa? Ya, mempertahankan yang dianggap penting tadi. Oke. 2, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Ya, kan mempertahankan tadi. Ya. Apa alasan Anda tadi? Ya, berharga. Berarti sayang dengan barang tadi. Ya. 3, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Diri sendiri. Berarti orang lain atau faktor eksternal dari
dari luar itu tidak bisa mempengaruhi atau mengubah ya motivasi di dalam diri kita. Oke, lanjut. Nah, oke, ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita itu sebagai guru itu tidak bisa mengubah anak-anak itu, tidak bisa mengubah watak anak-anak. Yang kita bisa lakukan hanya menuntun untuk mensamarkan perilaku-perilaku yang negatif, tapi untuk mengubah tidak bisa. Jadi filosofi Ki Hadir dengan filosofi tabu rasa. Nah, tabu rasa itu berbeda. Kalau tabu rasa itu kan yang menentukan anak itu baik atau tidaknya terletak pada guru. Sedangkan kalau Ki Hadir tidak. Guru itu tidak dapat mengubah, kodrat anak itu sudah ada sejak lahir. Kita hanya bisa mensamarkan perilaku yang negatif untuk disamarkan menjadi positif. Oke, nah ini yang tadi. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tadi apa? Misalnya emas, nah ini emas harga aku susah dapatnya, sayang, nah itu. Oke, lanjut. Nah, perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Nah, ini kita selama ini, termasuk saya semenjak belajar ini, kok adogan ini bisa ya. Nanti kita akan lebih panjang, nanti makin sadar nanti. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kira-kira benar apa ya? Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini pasti ini, termasuk saya juga kemarin masih macam. Pokoknya kalau kita ngerasa besar, ngerasa ini pasti ya. Oke, lanjut. Perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, itu perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Terus, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Terus, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain kalau di teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau di teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang, tidak ada yang kalah. Oke, lanjut. Apa makna disiplin? Kira-kira apa makna disiplin? Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa makna disiplin? Hah? Tepat waktu, oke. Menjalankan sesuai
aturan. Oke, next kita lihat. Apakah makna disiplin? Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Nah, ini yang mengungkapkan Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata istilah disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, itu makna disiplin. Lanjut. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, jadi itu makna dari kata disiplin. Jadi kalau kita ngomong disiplin berarti kita harus merujuk pada diri kita sendiri, tidak bisa orang lain untuk membuat kita disiplin. Lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kalau sesuai dengan visi sekolah itu sudah ada akhlak, berarti untuk visi itu sudah ada untuk kata di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kalau memang nanti visi ini dirubah, ya kita mungkin nanti Bu Gusti kita buat SK tim untuk pengembangan visi dan misi. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu jadi nilai-nilai kebajikan itu yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Next. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada 3. Kenapa motivasi perilaku manusia itu? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini pasti, kita selalu mempertimbangkan ini. Itu termasuk di motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga terutama kalau bermasalah uang pasti motivasi eksternalnya lebih kuat. Ya. Selanjutnya yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang dari dalam atau motivasi internal. Dia mempunyai tujuan disiplin yang positif. Lanjut, next. Nah, setiap orang berperilaku itu sesuai dengan kebutuhan. Setiap orang berperilaku itu sesuai dengan kebutuhan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama yaitu cinta kasih atau dapat diterima. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan ini lebih ke pujian. Yang ketiga yaitu kesenangan. Dia senang melakukan. Yang keempat yaitu kebebasan.
dia butuh kebebasan di dalam berperilaku. Next. Nah, ini soal Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa yang akan Anda lakukan kalau menemukan anak seperti Agus yang selalu meminta bekal secara paksa kepada teman-temannya? Ya, silakan Pak Jenderal. Kalau menurut saya si Agus itu dipanggil secara paksa dari kenapa tindakan itu diambil. Ya. Setelah itu baru kita ambil tindakan berikutnya apa jawabannya dia. Tapi kita baru nanti mengarahkan bahwa itu adalah satu tindakan yang bukan yang positif dan baik. Oke, terima kasih Pak Jenderal. Ya benar. Yang harus kita lakukan yaitu memanggil si Agus. Mungkin nanti ada di ujung ada namanya segitiga restitusi, itu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Nah, jadi yang akan kita lakukan yaitu otomatis memanggil si Agus, konfirmasi tindakannya atau validitas, menstabilkan identitasnya. Kira-kira apa alasan dia melakukan tersebut. Otomatis dia melakukan hal tersebut sesuai dengan yang ada kebutuhan dasar. Apakah dia butuh kasih sayang, apakah dia butuh penguasaan, ataukah dia butuh kesenangan, ataupun sudah 4. Oke, lanjut. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena dia lapar, orang tuanya tidak membawakannya bekal makanan siang, kebutuhannya adalah bertahan hidup. Apabila jawaban Agus karena dia senang dengan temannya, apabila jawaban Agus karena dia senang temannya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasarnya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Nah, dasar-dasarnya siswa-siswa kita yang namanya kesenangan ini banyak. Oke, lanjut. 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Next. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, motivasi, identitas yang gagal, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri, kontrol dari luar. Guru berbuat semua. Ini kalau di dalam posisi kontrol penghukum itu menghardik, nunjuk-nunjuk, mau nyakiti, menyindir. Nah, ini termasuk saya. Ini suka ini kemarin. Terus kalau dia pembuat merasa bersalah, berceramah,
mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, kalau kecewa nih rasanya kita juga sudah pernah melakukan. Sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau itu menghitung dan mengukur. Kalau manajer mengajukan pertanyaan. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, itu termasuk di posisi kontrol penghukum. Kalau di pembuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Boleh nih? Ya, ibu Limin. Oke, teman, sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, ini biasanya di posisi wali kelas ini. Ya, karena saya merasakan yang ada di diri saya. Oke, kalau pemantau yaitu apa peraturannya? Ini sesuai dengan peraturan kalau pemantau. Manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasil. Nah, ini hasil dari yang di atas tadi. Kalau dia posisi kontrol guru sebagai penghukum, maka murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Tapi kalau posisi kontrolnya pembuat merasa bersalah, maka hasilnya menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kalau dia posisi kontrolnya sebagai teman, maka ketergantungan. Terus kalau dia posisi sebagai pemantau, maka menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau diawasi dia menyesuaikan diri, kalau tidak diawasi balik lagi. Kalau sebagai manajer yaitu menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau di posisi teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Kalau manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Oke, murid berkata, kalau di posisi penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau pembuat merasa bersalah, maafkan saya. Kalau teman, saya pikir bapak ibu teman saya ternyata begitu. Kalau pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau posisi manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid, kalau di posisi penghukum, murid akan mengulangi kesalahan. Kalau di pembuat merasa bersalah, merasa rendah diri, karena dia merasa identitasnya sebagai makhluk yang gagal. Kalau posisinya sebagai teman, lemah, tidak mendiri dan bergantung. Kalau di posisi pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau dia di posisi manajer, maka mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Next. Nah, ini pernyataan-pernyataan siapa yang mengatakan dalam posisinya 5 teori kontrol. Saya kecewa sekali dengan kamu, maka itu posisi kontrolnya adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau yang kedua yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya, maka itu teori kontrol berada pada teori sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, itu berarti posisi kontrol sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
terjadi posisi kontrolnya yaitu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer. Kalau sebagai kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Next. Nah, budaya positif itu dapat terjadi jika lingkungan positif. Lingkungan positif dapat terjadi jika ada keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas dapat terjadi jika ada pengaturan kelas. Next. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menurut Gosen, 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Balik lagi, semua perilaku memiliki tujuan. Next. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas atau nilai kebajikannya yaitu bertanggung jawab atau tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, maka nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau peraturannya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, maka nilai kebajikan yang dituju yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, nilai kebajikan yang dituju yaitu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu nilai kebajikan yang dituju yaitu menghormati orang lain dan kesabaran. Gunakan masker, nilai kebajikan yang dituju yaitu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, maka nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Ini Bapak Ibu, kemarin karena memang ada beberapa dokumentasi yang diminta untuk tugas, maka saya sudah berusaha membuat keyakinan kelas. Saya buka dulu, terus menyampaikan tujuan keyakinan kelas, terus baru tadi dimulai dengan curah pendapat apa yang mereka inginkan di kelas. Karena saya menjelaskan dulu di kelas itu kira-kira kelas kamu tuh pengen seperti apa sehingga bisa belajar dengan kondusif dan tertib. Setelah mereka mencurahkan, mereka menuliskan di sticky note atau kertas yang warna-warni yang bisa ditempel itu. Dari 24 kurang lebih yang hadir kemarin itu mereka menuliskan, ada yang sama, ada pun juga yang tidak sama. Terus di dalam mereka menuliskan itu nanti dilarang, kan kalimatnya itu dilarang
memakai sepatu. Nah, itu juga kalau di keyakinan kelas kalimat-kalimat yang mengandung negatif, dilarang itu kan negatif, maka dirubah kalimatnya. Memakai sepatu di luar kelas, yang dilarang sepatu memakai di dalam kelas. Jadi kalimat itu memakai sepatu di luar kelas. Berarti kalau di dalam kelas tidak boleh memakai sepatu. Itu lari-larian tadi. Pokoknya kalau di keyakinan kelas kalimat negatif itu dirubah menjadi positif. Tidak, jangan, itu dirubah menjadi kalimat yang positif. Nah, setelah mereka mencurahkan di sticky note di sebelah sini. Nah, nanti setelah itu dilihat yang mana yang sama, yang tidak sama, diambil yang tidak sama. Lalu setelah itu diterangkan lagi bahwasanya kalimat ini harus dirubah, terus seperti apa nanti nilainya. Oke, next. Nah, ini. Jadi di sini nanti misalnya menghargai orang lain. Kalau di sini hormat, ya menghormati orang lain. Datang tepat waktu, itu yang tampak. Jadi kalau dia menghormati diri sendiri atau orang lain, maka sikap atau perilaku anak itu yang tampak, yaitu dia datang tepat waktu. Kalau dia menghargai diri dia sendiri. Yang tidak tampak itu sering hadir terlambat. Jadi kalau dia menghargai diri sendiri, kalau dia perilaku itu tampak, berarti dia datang tepat waktu. Kalau dia tidak tampak, berarti terlambat datang ke sekolah. Nah, menyapa teman dan guru itu yang tampak setiap hari. Kalau dia tidak tampak, berarti acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu yang tampak. Kalau tidak tampak, tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan letakkan. Nah, ini yang tampak tidak tampak ini untuk keyakinan kelas kita nanti. Sikap itu jelaskan kepada anak, menghargai kamu, bentuk kamu menghargai itu tampaknya seperti apa, nak? Seperti itu. Kalau kamu tidak seperti itu, kira-kira sesuai tak dengan sikap saling menghargai dan menghormati tadi, kan? Kasih anak ini. Jadi keyakinan kelas itu dijelaskan secara rinci dengan menggunakan tabel T. Next. Nah, ini kalau dia menggunakan tabel Y, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Kalau terlihat, dia berempati. Terlihat berarti terlihat oleh mata. Berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat dan berbagi. Kalau terdengar, ya kita mendengar. Teknis. Oke, kalau dia terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Terima. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Itu kalau terdengar. Kalau di dalam berperilaku, tersenyum, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada, salim. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Oke, next. Itu kalau tabel Y. Nah, ini kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Komitmen. Kalau komitmen ini nanti tidak usah banyak-banyak, tadi komitmen itu jelas, datang tepat waktu, terus menghormati. Dijabarannya panjang. Tanggung jawab, saling menghargai, jujur dan peduli. Nah, jadi Bapak Ibu kemarin sempat di instruktur itu ada teman dari CGP lainnya itu bertanya, apakah harus dirubah peraturan sekolah atau peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas?
Maka jawaban instruktur itu, kalau sudah ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah, peraturan yang sepanjang lidah itu tidak perlu lagi. Kenapa tidak perlu lagi? Karena sudah mengacu ke keyakinan kelas tadi. Karena seringkali peraturan sekolah itu saking banyaknya, begitu ada kasus, peraturan itu belum ada di dalam kasus itu, maka ditambah lagi peraturan baru. Jadi peraturan itu bertambah, semakin banyak, kata instruktur, kata saya, itu yang saya dapat. Jadi kalau seandainya nanti kalau memang sudah dibentuk keyakinan sekolah atau kelas, yang namanya peraturan yang masih konotasi negatif tadi tidak dilarang, itu dapat berubah menjadi positif semua. Seperti itu. Pertanyaan yang menarik kemarin yang disampaikan oleh teman kami itu, bahwasanya seperti itu. Kalau memang tidak diperlukan lagi peraturan di sekolah itu, cukup dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Karena instruktur itu menyampaikan, karena seringkali peraturan sekolah itu banyak, begitu ada kasus, tidak ada yang di peraturan sekolah itu, maka ditambah lagi peraturan yang baru. Oke, setiap ada kasus, nambah terus peraturan. Sebanyak tidak berapa lembar halaman. SMP 3 saja sudah berapa peraturan itu? Banyak. Nah, ini yang masuk yang terakhir, segitiga restitusi. Segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Terus memberikan penawaran bukan paksaan. Next. Nah, ini bentuk segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini pertanyaannya itu atau pernyataannya itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Terus tahap yang kedua yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini di tahap validasi tindakan yang salah. Terus pertanyaannya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus di tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini merujuk pada keyakinan kelas atau sekolah tadi. Yang mana yang mereka langgar. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Keyakinan kelas tadi kan kita sudah sepakat, anak-anak itu biasanya suruh nanda tangan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas satu-satu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu di tahap menanyakan keyakinan. Lanjut. Nah, ini tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Next. Tahapan segitiga restitusi. Nah, yaitu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maka di sini ya pernyataannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri
berdiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Next. Menanyakan keyakinan tahap ketiga. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Oke, yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Next. Nah, nanti kita lihat dulu foto. Ada foto. Ya, di sini ada foto Rido. Kebetulan kemarin dipraktekkan karena dia ini perwalian saya dan dia pernah terlambat, maka di situ ada tugas LMS demonstrasi kontekstual, maka menerapkan segitiga restitusi dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Belum. Ya seperti inilah, sudah mulai siang. Ya, Patar, sudah dipesan? Sudah aman berarti. Sampai jam 2, masa tahan. Oke, nah ini. Jadi di sini saya sudah melaksanakan segitiga restitusi dari tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next. Belum. Setelah melaksanakan, maka saya meminta umpan balik kepada siswa tersebut, karena itu juga sebagai syarat bagaimana perasaannya setelah saya lakukan pertanyaan-pertanyaan bermakna melalui segitiga restitusi. Habis. Oke. Bapak Ibu, itulah yang bisa saya sampaikan sebelum kita tanya jawab. Ini ada 3 pertanyaan. Silakan nanti setelah desiminasi ini silakan dijawab. Refleksi untuk peserta. Perasaan saat ini di saat mengikuti desiminasi. Apa? Ceritakan perasaan Bapak Ibu. Yang kedua yaitu setelah mengikuti materi pengimbasan atau desiminasi pada hari ini, saya jadi paham bahwa titik-titik apa yang Ibu pahami dari yang saya sampaikan. Yang ketiga, target saya selanjutnya adalah, apa target Ibu setelah mendapatkan materi yang saya imbaskan hari ini? Oke, itu nanti silakan dijawab, refleksi untuk Bapak Ibu setelah menerima materi ini. Oke, untuk sesi pertama saya buka 3 pertanyaan awal. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan bagian mana yang memang perlu ditanyakan. Kalau tentang budaya tapi masih bersekitar tentang budaya positif ya? Boleh. Ada pencataannya. Iya. Ya, silakan Bu Tanti. Ini tentang di lapangan ya. Ini belum marah. Belum dulu anak marah, belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang sekali mendengar penjabaran dari Pak Yudi tadi ya. Kalau begini dari strukturnya dari A sampai Z itu rasanya memang pengen gitu belok dulu ya.
masih banyak kekurangan. Tapi kekurangan ini kapankah bisa saya laksanakan? Butuh proses. Di sini Pak Yudi mungkin agak dikatakan melenceng juga tidak ya, tentang budaya positif. Budaya positif di sini kebetulan saya ini pembina 9K sudah lama, tapi tidak ada hasil bagi saya dan bagi sekolah juga bisa dikategorikan belum berhasil. Lamun tapi lamun duduknya baik. Lama menjabat, kate, lama jago, merasa di hati aku ya. Saya ini mungkin begini Pak Yudi ya, tentang budaya lingkungan hidup sehat. Kebetulan sekolah kita ini sekolah sehat ya, sekolah untuk menuju sekolah sehat. Salah satunya saya ambil contoh lingkungan. Lingkungan kita ini kategori lingkungan sembrono. Dalam arti kata, apakah saya ini terlalu bengis di lapangan? Mungkin bisa trik-triknya dari Pak Yudi bagaimana menghadapi para anak kita zina. Pak Yudi ini setelah saya pahami dia sudah ada rumus itu. Saya bukan memuji Pak Yudi di depan. Saya sering, Pak Yudi sudah bisa memujuk anak-anak sini dengan tanpa emosional. Kalau Bu Tanti ini masih emosionalnya tinggi, saya mau seperti Pak Yudi ya. Nah, ketika saya di lapangan, Pak Yudi ini cerita sedikit, begitu lihat muka saya, anak sudah berani. Bu Tanti tidak nyuruh. Jadi perasaan saya langsung tersinggung. Awalnya saya memang mudah marah, langsung membludak marah pun tadi. Padahal dasarnya saya tidak mau marah. Melihat anak berlari, muka memalingkan juga aura matanya langsung mutar, jadi saya langsung marah. Nah, padahal mungkin Pak Yudi punya trik-trik, mungkin ada apa Pak Yudi nanti cara menghadapi anak ini bagaimana, nyuruh mengambil sampah saja, ini salah satu mengambil sampah, saya sering keliling, keliling, walaupun keliling masih seperti inilah ya. Nah, mungkin di sini katanya sekolah dulu yang menyiapkan, sedangkan kalau kita lihat di lapangan, sekolah ini sudah menyiapkan kotak sampah yang sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah ada budaya hidup bersih ya, sudah Pak Tare. Mungkin itu diperbanyak lagi kali Pak Yudi ya, mungkin itu belum diperbanyak. Yang ketiga, saya ini agak senang lah bahwa namanya keliling-keliling itu saya lah kontrol ke depan ke belakang, saya tidak memuji, mungkin saya dalam hati kata saya belum berhasil. Mas berantakan sekolah kita ini. Yang saya tanyakan dengan Pak Yudi, mungkin apakah wajah saya atau nada saya nanti yang perlu diperbaiki, atau nanti Pak Yudi apakah kita perbanyak lagi, atau mungkin ada kita sediakan nanti kita apa trik-triknya, atau mungkin kita nanti adakah misalnya pengarahan apa semasa sosialisasi ya, sosialisasi untuk peduli lingkungan bersih. Itu saja pertanyaan dasar Pak Yudi. Mungkin untuk pribadi saya tidak tersinggung Pak Yudi, mungkin orang ayu yang begitu bisa tidak marah. Untuk ke depan terbaru untuk saya ya. Nah, itu saja mungkin perlu saya sampaikan. Untuk perbaikan ke depannya nanti Pak Yudi ya, perlunya Bu Tanti begini, mungkin perlu kita banyak apanya Pak Yudi ya, mungkin Pak Yudi bisa ke depannya cara berpikirnya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tanti, pertanyaan yang luar biasa. Saya agak bingung ini. Memang benar Bu Tanti, anak-anak kita ini termasuk memang anak-anak yang banyak motivasi eksternalnya daripada motivasi internal. Saya juga sama sebenarnya dengan guru-guru yang lain. Untuk anak-anak sini memang ada beberapa anak itu yang perlu kita agak tekankan, tapi semenjak saya jadi guru penggerak ya, saya dituntut dari ilmu yang saya dapat untuk diterapkan ya. Memang saya butuh proses juga, kalau ngomongnya sudah baik belum, karena saya juga masih dalam proses. Nah, di sini Bu Tanti yang kita perlu cermati adalah kita harus menumbuhkan motivasi internal anak tadi. Nah, untuk menumbuhkan motivasi internal tadi, kalau memang anak itu tidak tersadarkan
atau tidak termotivasi dari diri, ya percuma kita mau melakukan nyuruh. Kalau dia belum sadar, otomatis dia pasti akan menolak. Nah, untuk melakukan motivasi intrinsik tadi, makanya kalau untuk kesadaran kita perlu membuat keyakinan tadi, baik keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Karena di sana kita tekankan yang pertama dari tahap yang kecil itu di kelas. Di kelas masing-masing. Nah, mungkin nanti untuk wali kelas ditekankan di kelas dulu untuk menimbulkan motivasi internalnya tadi, intrinsik tadi. Jadi ditumbuhkan di kelas dulu buat keyakinan kelas. Kalau mereka memang melanggar keyakinan kelas, ya kita ajak dialog dengan segitiga restitusi tadi. Tanya, kenapa kamu melakukan itu? Apa tujuan kamu melakukan itu? Terus kira-kira kamu bisa tidak memperbaiki masalah ini, seperti itu. Mungkin seperti itu, menggunakan segitiga restitusi. Memang ada beberapa anak itu bisa kita cukup dengan teguran, dengan ini. Cuman memang ada beberapa anak kita perlu mengaitkan dengan keyakinan kelas. Dan di dalam keyakinan kelas itu otomatis mereka akan tahu konsekuensi dari melanggar keyakinan kelas yang telah mereka buat bersama. Mungkin seperti itu. Terus kalau memang anak itu ada masalah, kita jangan menegur di depan. Itu prinsipnya, jangan menegur di depan orang yang banyak. Karena kalau kita tegur di depan, itu motivasi eksternalnya itu akan lebih kuat. Mungkin dia merasa malu, ujung-ujungnya ya itulah tadi, bukannya nambah baik tapi malah membangkang, mungkin seperti itu. Karena saya mencoba yang beberapa yang ya lumayan siswa kita itu, kamu ibu-ibu, bapak-bapak ini sudah tahu semua yang kira-kira ingat-ingat itu. Sekarang saya coba untuk berubah, saya panggil piece to piece untuk ngomong secara terbuka. Hendaknya nak cak mano kalau bahasa Palembang. Kira-kira tujuan kau sekolah ini nak apa nak cukup duduk datang diam. Kalau kau tahu tujuan sekolah untuk belajar, kira-kira sebagai seorang yang ingin belajar apa yang kamu harus lakukan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan bermakna seperti itu yang kita tujukan pada anak. Mungkin itu Bu nanti. Ada yang lain Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya silakan Pak Tarmizi. Terima kasih atas waktunya. Pertama saya lihat dari pengimbasan ini ya, ini kalau tidak salah hubungan antara guru dan siswa, gimana tindak lanjutnya, atau siswa dengan siswa. Tapi kalau di SMP kita, SMP 3 Talang Kelapa ini, ya situasinya beda. Mungkin ini secara umum ya global. Tapi situasi di sekolah kita ini, anak-anak ini benar kata Pak Yudi, aktifnya itu keluar. Ibaratnya apa saja yang dilihatnya itu dijahili. Nah, saya sebagai wakil sarana dan prasarana, benar kata Ibu Tanti, lah cak man ustasa lah. Pertama kita tegur, ya mungkin sehari 2 hari, selanjutnya ngulang lagi. Nah, di sini ada nggak ibaratnya pengimbasan Pak Yudi tentang hubungan siswa dengan lingkungan, ya baik itu kebersihan, baik itu dengan sarana dan prasarana, kelas, ibaratnya kursi, meja, papan tulis. Nah, ini harus kita jaga juga. Nah, selanjutnya saya minta dengan guru, tolong tanggung jawab sarana dan prasarana ini kita semua, baik wali kelas, guru bidang studi yang masuk di kelas itu, karena meja, kursi, dan dinding itu dicoret-coret. Kalau saya setiap hari menegur atau ngasih nasihat kepada siswa itu kewalahan, ya.
Itu saja mungkin Pak Yudi. Mungkin kalau tidak ada di materi ya itu mungkin masukan. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Tarmizi. Pertanyaan juga luar biasa. Oke, untuk menjawab menjaga lingkungan atau sarana dan prasarana, karena anak-anak kita ini termasuk anak-anak aktif. Kembali lagi, karena saya berusaha dari hal yang terkecil untuk berubah, saya merubah di kelas dulu. Berawal dari kelas dulu. Di kelas saya itu saya tekankan sesuai dengan keyakinan kelas di sana, yaitu menjaga sarana dan prasarana yang ada di kelas. Terus cara menjaganya berarti anak itu yang di dalam kelas. Terus mereka mengajukan pertanyaan, Pak, bagaimana kalau yang merusaknya yang di luar? Saya menjawab, itu tugas kamu sebagai anggota kelas. Bagaimana kamu menjalankan keyakinan kelas itu agar berjalan dengan baik. Karena orang lain yang masuk kelas, tanyakan dulu dia masuk kelas itu seperti apa. Jadi saya agak memperketat orang yang masuk kelas selain kelas itu sendiri. Karena biasanya kebanyakan yang merusak sarana dan prasarana itu bukan orang di dalam kelas, tapi kelas yang lain. Seperti itu Pak Tar. Jadi mungkin wali kelas bisa mengadopsi yang saya lakukan. Kalau memang itu baik silakan dijalankan, kalau memang kurang baik ya tidak diikuti juga tidak apa-apa. Nah, saya mencoba seperti itu. Jadi saya menekankan anak perwakilan saya dulu, jangan sampai ada orang lain masuk, karena kalau ada sesuatu terjadi di kelas itu tanggung jawab anak itu bersama. Kalau memang tidak ada orang lain, berarti yang bermasalah yaitu anak di kelas saya. Tapi kalau ada orang lain, ya kita tidak bisa menyalahkan. Mungkin seperti itu. Alhamdulillah sampai sejauh ini baru berapa bulan saya guru penggerak ini, dari bulan Agustus sebenarnya. Itu belum ada yang laporan dari anak-anak 9B itu yang kira-kira tangannya gratis, yang kira-kira merusak sarana dan prasarana di kelas. Mungkin seperti itu Pak Tarmizi. Kalau memang belum puas jawaban saya di sini, mungkin di luar kita bisa komunikasi dan kolaborasi lagi. Terima kasih Pak Tar. Ada lain Bapak Ibu? Cukup? Cukup? Ya silakan Pak Dadang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dengan bahasa lain artinya semacam ada kontrak, ya, kontrak belajar kalau bahasa itu. Kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas itu bahasa lainnya kontrak belajar. Jadi ada komitmen yang harus ini, dan itu artinya kita bertugas ke wali kelas dengan nanti dibimbing oleh Pak Yudinya, sehingga masing-masing kelas itu kan punya komitmen untuk mencapai tujuan kelas. Kelas itu supaya tercapai tujuan itu harus perilaku yang di kelas itu harus komitmen dengan apa yang sudah sepakati artinya dari mereka kan, gajinya itu. Artinya nanti masing-masing kelas itu ada, dan masing-masing guru paham bahwa komitmen yang ada di kelas itu seperti itu. Nah, ya kalau dulu saya alhamdulillah tidak emosi, tapi di sini memang agak tinggi emosi. Jadi sekarang tidak berapa bulan terakhir ini pengen kembali seperti yang dulu lagi secara pendekatan. Ya saya mulai dari siapa tuh yang kasus siapa Maurel ya. Maurel itu kan luar biasa. Jadi saya ubah pola pendekatannya, ya alhamdulillah efektif. Ya terima kasih. Kalau saya jadi ada masing-masing kelas itu ada komitmen. Ya, terima kasih Pak Zadari. Ya benar sekali, keyakinan kelas
kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu semuanya sama. Tapi kalau peraturan kelas itu lebih ke arah paradigma yang negatif tadi, maka dirubah menjadi keyakinan kelas yang positif. Benar? Jadi sebenarnya bukan di kelas saja kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di setiap guru mata pelajaran dia bisa membuat keyakinan kelas di saat dia belajar. Kalau saya misalnya di dalam pelajaran PJOK, begitu bel masuk saya tunggu 15 menit itu sudah ada di lapangan. Terus komitmen yang kedua mungkin saya buat, kalau kemarin sudah saya jalankan sebelum masuk guru penggerak, tapi itu bukan keyakinan kelas, lebih ke arah istilahnya tuh saya yang menentukan keyakinan itu. Memakai seragam, apa yang disuruh harus dilaksanakan itu kemarin. Nah mungkin seperti itu guru lain juga bisa menyesuaikan dengan pelajaran masing-masing. Jadi sebelum mulai belajar bisa dijelaskan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati di kelas 9B ini. Bacakan lagi kesepakatan kelas. Jadi setiap mau belajar silakan bacakan kesepakatan kelas itu. Nah di sana mungkin dia akan ingat kembali. Mungkin seperti itu, karena saya di dalam guru penggerak ini setiap pemateri akan menyampaikan materi, pasti dia merujuk lagi ke kesepakatan kelas. Terus ditanyakan lagi kira-kira kesepakatan kelas ini mau ditambah atau cukup masih seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi bukan di kelas, karena saya wali kelas otomatis saya utamanya di kelas dulu. Cuman di kelas lain saya juga membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bahkan kemarin anak itu suruh saya tanda tangani sebelum jadi guru penggerak itu peraturan. Sebenarnya lebih peraturan yang saya buat itu memakai seragam 15 menit sebelum dari bel itu sudah ada di lapangan. Terus itu mengikuti apa yang diinstruksikan. Terus menjaga keselamatan kalau memang menggunakan alat. Nah itu tidak di kelas saja, tapi guru mata pelajaran bisa juga membuat kesepakatan kelas. Cuman kalau yang di kelas itu keyakinan kelas karena mereka ada wali kelas. Nah kalau di guru mata pelajaran bisa membuat sendiri, walaupun bila perlu kalau memang mau disimpan, kalau memang perlu di print ya di print. Jadi setiap belajar 9B bawa itu, bacakan lagi kesepakatan kelas kita 9B di saat pembelajaran matematika misalnya. Masuk kelas C, kan beda-beda biasanya kesepakatan kelas anak-anak tuh. Intinya dari mereka, keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu diambil curah pendapat dari isi hati mereka. Misalnya di saat teman menyampaikan ini ide, yang lain diam, mungkin seperti itu. Nah kalau mereka melanggar, ya bacakan lagi kesepakatan kelas tadi. Kira-kira kamu melanggar dari kesepakatan kita atau tidak, seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Zazali. Pak Yudi, ya. Kesepakatan kelas itu kalau setelah saya nilai waktu itu pernah saya lihat di kelas uzur Pak ada kesepakatan. Ya. Berarti nanti ke depannya kalau bisa kita samakan ada kesepakatan kelas untuk nanti. Intinya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik anak itu kita tidak bisa menyamakan antara kelas 1 dengan yang lain. Kelas lain bisa membuat kesepakatan dengan curahan mereka sendiri, kelas lain juga dengan mereka sendiri. Yang penting di dalam keyakinan kelas itu bisa mencakup hal-hal atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Berarti Pak Yudi kesepakatan kelas itu baiknya bagaimana? Apakah tertulis atau lisan sebagusnya kesepakatan kelas? Kita lihat anak kita, Bu. Mereka maunya di mana? Makanya kita juga sebagai seorang guru tadi tidak memaksakan kehendak kita. Kita menanyakan maunya anak gimana, karena berpihak pada murid tadi. Kalau maunya seperti itu, selama itu masih positif, kita ikuti. Terus mereka harus komitmen dengan yang mereka buat sendiri, seperti itu. Nah, ya itulah tadi, kalau komitmen itu kita yang buat, kita memaksakan, anak itu ya tadi motivasi intrinsiknya, internalnya itu tidak tumbuh.
Kalau kita kembali lagi, nah ini kemarin kamu sudah meyakini keyakinan kelas kita. Sekarang kamu melanggar yang mana? Terus karena kamu tahu keyakinan yang kamu langgar, kira-kira kapan kamu mau memperbaikinya? Seperti apa kamu mau memperbaikan? Mungkin seperti itu. Tetapi Pak Yudi, setelah kenyataan di lapangan, saya menilai waktu itu butuh wali kelasnya itu setelah di lapangan hasilnya. Kesepakatan dia dengan tertulis di EKP. Iya, bisa. Dengan tertulis bisa, dengan bisa. Bukti di sekolah kita untuk usurpasi. Iya. Sudah sangat bagus. Iya. Makasih buat nanti. Oke, ada lagi? Cukup. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Talang Kelapa. Demikian yang bisa saya bagi, karena prinsipnya saya di sini bukan menggurui, tapi hanya membagi ilmu yang saya dapat untuk dibagikan kepada teman-teman, dan semoga ini bisa bermanfaat. Ya. Amin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.